Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan saat ini kita sudah sampai materinya pada bab 2 di sub D, yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah negara Indonesia itu sangat luas. Oleh karena itu, negara Indonesia membutuhkan sistem pertahanan keamanan yang sesuai untuk menjaga keutuhan dan stabilitas nasional negara Indonesia. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya, ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara Indonesia. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan, kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa saya katakan bahwa usaha pertahanan keamanan negara itu merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, atau sering dinamakan yaitu sistem hankam rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Apa itu sistem hankam rata? Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Atau dengan kata lain, bahwa sistem hankam rata ini penyelenggaraan didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sistem pertahanan keamanan yang dipakai di negara kita ini ya mendayagunakan segala kemampuan yang ada, tidak ada campur tangan dari negara lain. Karena kalau ada campur tangan, menyalahi daripada sistem pertahanan keamanan ini. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Untuk selanjutnya, Anda mungkin bisa mengisi kegiatan bawah ini sebagaimana yang ada di dalam buku paket halaman 65. Anda bisa cari referensi di internet isi daripada Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di
sana nanti Anda uraikan apa toh tugas dan fungsi daripada TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan kita bicarakan yaitu tentang kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara. Kesadaran bela negara, apa itu kesadaran bela negara? Adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Coba Anda amati gambar berikut ini. Ya, ini ada gambar dulu pada masa perjuangan. Ini bagian daripada bangsa Indonesia. Ini mengangkat senjata. Ya, ini pakainya sederhana, senjatanya sederhana, namun semangatnya luar biasa. Para pejuang pada saat itu dengan penuh kesederhanaan namun semangat tinggi itu bersedia mengangkat senjata untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini adalah patut kita contoh dan kita kembangkan untuk melakukan bela negara pada masa sekarang ini. Kesadaran bela negara ini sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3 UUD 45. Di sana dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bela negara itu hak sekaligus kewajiban. Jadi berhak apabila kondisi negara itu damai, ini untuk mau mengabdikan kepada negara, mau menjadi anggota TNI, menjadi anggota polisi, itu adalah hak setiap warga negara dengan catatan asalkan memenuhi persyaratan. Ya. Sedangkan misalkan kalau negara itu dalam keadaan darurat, negara bisa mewajibkan setiap warga negaranya untuk melakukan bela negara. Kemudian pada kesempatan berikutnya, atau kira-kira apa toh yang perilaku apa yang dapat kalian lakukan untuk melakukan bela negara pada saat sekarang? Tentunya di era sekarang, di era kemerdekaan, kita tidak lagi perang melawan penjajahan, namun di era sekarang ini warga negara dituntut juga untuk berpartisipasi dalam upaya melakukan bela negara. Di antaranya apa yang bisa dilakukan? Antara lain ya misalkan dalam kehidupan bermasyarakat, kita misalkan bisa ikut serta dalam sistem mengamankan lingkungan di sekitar kita, ikut serta membantu korban bencana alam di dalam negeri, mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan baik, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan semangat bela negara, ada paskibraka, PMR, pramuka dan sebagainya. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, misalkan besok kalau kalian sudah menjadi mahasiswa ingin masuk militer, ada wajib militer, bisa menjadi anggota TNI atau kepolisian, dan bisa juga besok kalau kalian sudah lulus kuliahnya bisa mengabdi sesuai dengan profesi keahlian Anda abdikan untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Itu yang bisa dilakukan. Nah, saya kira cukup materi kita untuk saat ini. Untuk selanjutnya saya akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.